Gimana keadaannya? Baik ya. Sebab Tuhan kita baik, Tuhan kita setia. Sampai saat ini kita ada bersama-sama untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saya undang kita bangkit semua berdiri, kita naikkan doa kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, anugerah-Mu yang baru, kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan, lihat hati kami sampai bagian yang terdalam sekalipun Tuhan. Kau yang paling mengerti setiap keadaan hati kami Tuhan. Untuk itu kami datang kepadamu, Allah yang setia, Allah yang hidup, yang terus berusaha memulihkan hidup kami, yang terus berjuang memulihkan hidup kami Tuhan, sampai kemuliaan-Mu, sampai di seni-Mu terjadi atas kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, biarlah Kau yang bertata di atas puji-pujian kami Tuhan, yang berdaulat di atas puji-pujian kami Tuhan. Sesuatu yang besar terjadi di atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang bersuka cita, hati yang bersyukur ya Tuhan, hati yang tetap bermasmur kepadamu Tuhan, tetap setia menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan yang mengerti setiap hati kita saat ini. Manusia tidak bisa, sekalipun pasangan suami istri, sekalipun orang tua dengan anak, tidak ada yang bisa. Hanya Tuhan yang tahu keadaan setiap hati kita saat ini. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan seperti kerinduan dan seruan Raja Daud kepada Tuhan. Ujilah aku, lihat hatiku, lihat bagiku. Ini kerinduan kami Tuhan, ini nyanyian kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kaulah yang nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ujilah kami aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan,
kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Di kerinduan kami nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Segenap hati kami nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kita bukan Tuhan, nyanyi pujian.
mau terus Tuhan menyanyi bermazmur bagi Engkau Tuhan, bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kita naikkan pujian ini, mungkin sudah lama tidak dinyanyikannya. Dari utara sampai ke selatan hari-hari ini lawatan Tuhan itu sedang terjadi atas bumi. Goncangan boleh terjadi, tapi gereja Tuhan akan berdiri untuk meminta lawatan Tuhan seperti di Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan sudah terbit atas semua kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari menari bagi Tuhan yang Raja yang hidup, Raja yang memberikan hidup bagi setiap kita. Tinggikan namamu.
tapi ke depannya. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan menjadi bagian kami, kesembuhan menjadi bagian kami, pemulihan menjadi bagian kami Tuhan Yesus. Kami datang dalam tata kasih karunia-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan, yang Kau cintai, yang Kau sayangi Tuhan setiap waktu. Buat kami mengerti itu Tuhan, supaya kami tidak merasa sendiri, tidak merasa tertolak, tidak merasa kesepian, tidak merasa ditinggal, karena ada Tuhan yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan kami datang dalam tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Cara-Mu yang mengubah kami Tuhan, cara-Mu yang menyembuhkan kami Tuhan. Kuasa
Engkau hadir di sini. Amin. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Percaya kemenangan, kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan di dalam Tuhan terjadi pada hari ini. Kami percaya Tuhan dengan kuasa yang tak terbatas mengerjakan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi umat-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami beribadah, kami menyanjung, kami meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah umat Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami memuji dan menyembah Engkau hadir. Karena Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan saat ini Bapa, jika kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang dahsyat Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga dari bibir lidah hamba boleh menyatakan isi hati Tuhan dan kebenaran Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkannya boleh sungguh-sungguh dimerdekakan oleh firman Tuhan. Dan berikan kepada kami telinga seorang murid bagi setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, sehingga kami betul-betul menyadari apa yang Engkau ingin sampaikan, suara Tuhan, pesan Tuhan bagi setiap kami, sehingga firman yang hidup akan mengubah hidup kami, memperbaharui hati dan pikiran kami, dan menjadikan kami seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanan dari hamba-hamba yang melayani imam musik ya. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini kita bersyukur Tuhan sungguh dahsyat, sungguh ajaib dalam hidup kita ya. Tidak terasa kita sudah masuk di dalam akhir bulan ini. Ya, saya rindu kita sungguh-sungguh memperhatikan firman ya. Haleluya. Kita yang lain boleh sibuk, tapi kita fokus kepada yang harus kita dengar ya, jangan ikut-ikutan sibuk. Oke. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah hari ini adalah mengiman mengalahkan pikiran Kristus. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama. Tema hari ini adalah iman mengalahkan pikiran negatif. Ya, bisa ditampilkan slide-nya. Oke. 1, 2, 3.
Iman mengalahkan pikiran negatif. Sekali lagi, iman mengalahkan pikiran negatif. Mari kita lihat dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan baca ayat 4. Seperti biasa ya, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 5. Kita akan bergantian sampai dengan ayat 9. Oke ya. Dari ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Ayat 5. Adalah kebaikan hatimu bagi semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu mendengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, pikiran kita menentukan hidup kita. Kalau pikiran kita baik, pikiran kita sehat, maka hidup kita juga akan baik, sehat, dan sejahtera. Sebaliknya, kalau pikiran kita adalah pikiran yang negatif, pikiran yang salah, pikiran yang jahat, pikiran yang buruk, maka hidup kita juga akan menjadi hidup yang buruk. Hidup yang penuh dengan kejahatan, hidup dengan hal-hal yang membuat hidup kita menjadi penuh dosa, bahkan menuntun kita kepada hidup yang kepada tersesat dan terhilang. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, pikiran kita harus kita jaga, karena ini adalah sesuatu yang penting untuk kita jaga. Ya. Nah, pikiran kita adalah, saya disebut juga sebagai medan pertempuran bagi Tuhan dan bagi iblis. Karena hal yang benar dan hal yang salah bisa masuk dalam pikiran kita. Hal yang kudus dan hal yang dosa bisa masuk melalui pikiran kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh menjaga pikiran kita, karena pikiran ini kan netral, ya. Jadi pikiran ini akan mengikuti apa yang dia terima. Amin. Jadi waktu pikiran ini menerima atau inputnya adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, maka yang akan keluar dari hidup kita dalam perkataan, dalam sikap, dalam perbuatan ini akan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar. Karena kenapa? Karena apa yang diterima lewat pikiran itu, itulah yang akan menjadi hidup kita. Ya, jadi hukumnya sama seperti menabur dan menuai. Ini hati kita, pikiran kita ini seperti tanah. Kalau tanah kita menerima sesuatu yang buruk, hati kita, pikiran kita menerima sesuatu hal yang buruk, maka yang kita keluarkan adalah hal-hal yang buruk. Ya, jadi di sini Bapak Saudara, jadi kalau seandainya sepanjang hari kita hanya mau mendengar, menerima, baik itu info, berita, terus kabar yang buruk, yang jahat, cerita-cerita yang menyakitkan, menyedihkan, menakutkan, maka yang akan
dikelola oleh pikiran kita dan akan keluar melalui hidup kita adalah sesuatu hal yang jahat, suatu hal yang buruk, yang menakutkan, ya. Tetapi, nah, kalau kita mengisi dengan yang baik, tentu yang baik yang akan kita hasilkan. Nah, di sini Bapak Saudara kita lihat begini, sama seperti analogi sederhananya begini. Kalau kita menanam misalnya biji mangga, ya, di dalam sebuah tanaman, maka kira-kira 4-5 tahun yang akan kita hasilkan adalah buah mangga, nggak mungkin buah alpukat, betul kan? Itu nggak mungkin, jangan harap lah. Hanya lagu aja yang mengatakan apa, semangka berdaun sirih, ya, itu nggak tahu tuh, itu lagu aja ya, hanya di lagu. Tapi waktu kita menabur biji, sesuatu yang kita tahu itu adalah benih yang memberikan hidup, maka yang akan kita hasilkan adalah kehidupan. Oke. Nah, pikiran negatif itu, nah, di dalam slide kita bisa lihat, bisa muncul karena respon kita yang salah terhadap apa yang kita alami. Contohnya dalam kehidupan keluarga. Misalnya orang tua menegur atau melarang anak perempuannya, udah besar anak perempuannya, udah punya pacar lagi ya. Terus orang tua bilang begini, "Nak, kalau pacaran pulang jangan malam-malam, paling malam jam 10 ya, jangan lewat, nanti setan lewat," katanya. Kalau lewat dari jam 10. Terus anaknya udah pacaran, waktu suatu udah beberapa hari orang tuanya lihat, "Loh, kok ini pulangnya di atas jam 10, bisa jam 12, bisa jam 1, alasannya macet, ya kan? Alasannya jauh jalan-jalannya, alasannya pergi sama teman, jadi habis berdua jalan-jalan lagi sama teman. Tapi pulangnya terus sekitar jam 12. Nah, orang tua kan khawatir, betul kan? Namanya anak perempuan, gitu kan? Apalagi anak perempuan satu-satunya. Jadi dia dilarang. Walaupun mereka itu seiman, tapi dilarang. Dia bilang gini, "Mama sudah bilang jangan lewat dari 10. Kalau kamu terus-terusan pulang sampai jam 10, putusin aja pacar kamu." Begitu ya. Si anak waktu dengar hal itu, responnya bisa bagaimana? Bisa dia, "Oh iya ya, saya udah salah nih. Saya udah dikasih tahu jam 10, tapi saya bandel pulang-pulang malam." Ya kan? Ya udah, saya berubah, betul kan? Respon yang benar. Tapi kalau respon yang salah, dibilangin begitu, anak bilang gitu, "Dasar orang tua, nggak tahu ngerti kita. Saya juga biar gimana pun saya udah dewasa, mesti bisa jaga diri. Dasar orang tua kuno pikirannya. Saya ini juga tahu, apalagi saya pergi sama anak-anak Tuhan, pacar saya seiman." Ya namanya orang tua khawatir kan? Tapi responnya adalah membangkang, memberontak. Itu respon yang salah. Dan akibatnya timbul pikiran negatif. Dia bilang, "Dasar orang tua, nggak tahu saya ini kalau udah cinta banget, gak gampang cari yang lain. Orang tua pengen saya itu ya, gak punya pacar sampai seumur hidup saya bisa." Akhirnya timbul pikiran-pikiran yang negatif terhadap orang tua. Tapi sebenarnya dia kan masih muda, ya kan? Tapi setelah udah jadi orang tua, dewasa, pikirannya pasti berbeda. Sebagai orang tua tentunya khawatir, takut nanti anak-anaknya bukan aja diinin sama mungkin pacarnya, bukan, tapi mungkin waktu pulang malam ada pembegal, ada kejahatan, ada hal-hal yang gak bisa dihindari, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan, ya. Jadi yang perlu kita mengerti adalah waktu kita mengalami sesuatu, respon kita harus respon yang tepat, yang benar.
Sebab kalau kita meresponi sesuatu yang kita alami ini dengan cara yang salah, maka biasanya akan timbul pikiran-pikiran yang negatif. Contohnya karyawan ditegur oleh bos, ya kan, karena kerjaannya gak benar. Responnya bukannya, oh ya saya tahu saya salah, tapi malah marah, malah bikin komplotan misalnya untuk memberontak kepada bos. Ayo kita keluar bareng-bareng, tinggalkan kantor. Karena kenapa? Karena si bos ini sudah marah-marahin saya. Jadi dia kecewa, dia marah, dia bertindak hal bahkan mengutuk-ngutuki bos misalnya begitu ya. Nah ini adalah tindakan yang respon yang salah karena pikiran negatif. Nah, jadi tes kedua. Nah jadi di sini Bapak Saudara, kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Pikiran negatif atau dalam bahasa Alkitab adalah pikiran duniawi tidak boleh ada dalam hidup kita. Makanya kita harus perhatikan apa yang kita dengar, ya, yang kita terima ini, input kita harus jaga supaya jangan hal-hal yang negatif yang masuk. Kalau hal negatif yang masuk, sepanjang hari kita menerima hal-hal yang negatif masuk ke pikiran kita, saya pastikan maka hidupmu akan negatif. Pikiranmu jadi pikiran yang buruk, pikiran yang jahat, pikiran yang tidak baik. Ya. Nah, pikiran-pikiran negatif ini seperti apa? Curiga. Orang baru ngomong satu dengan yang lain, ngomong aja, tapi langsung melihat, kita lihatin. Jangan-jangan ini orang lagi ngomongin saya. Ada lagi ngobrol-ngobrol lain, tapi mungkin sambil ngobrol ngeliatin kita. Kita udah curiga. Kita udah berpikir salah tentang orang yang sedang berkata-kata. Terus kita kecewa, kita marah. Itu pikir-pikiran juga timbul karena pikiran-pikiran negatif. Terus pikiran negatif itu juga bicara seperti kekhawatiran hidup, ketakutan akan masa depan, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan Alkitab katakan pikiran-pikiran dunia. Nah, bila tidak diatasi dapat menyebabkan, nih kalau pikiran-pikiran negatif kita masukin, kita biarin, kita anggap nggak apa-apalah, nggak kita hapus dari memori kita, dari pikiran sampai ke hati kita, maka yang kita alami adalah kita akan bisa cemas yang berlebihan. Demikian juga kita bisa menjadi depresi, kita merasa kesepian, sendiri, dan ada sebuah penyakit yang disebut skizofrenia. Skizofrenia itu apa? Yaitu gangguan yang mempengaruhi kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Ini gangguan mental. Karena kenapa dasarnya? Karena mengizinkan, membiarkan pikiran negatif itu menguasai. Depresi, cemas, stres, sampai kesepian. Hati-hati. Kita harus tahu bahwa Tuhan mau pikiran kita itu betul-betul dibersihkan, dihapus dari semua hal yang buruk. Karena trauma-trauma masa lalu juga bisa membuat kita memiliki pikiran-pikiran yang buruk. Misalnya kita sering gagal waktu kita diperhadapkan oleh bos tentang sebuah tanggung jawab, kita nggak berani. Karena kita berpikir, saya ini dari dulu sering gagal. Nanti kalau dipercayakan bos perkara yang lebih besar, saya nggak akan mampu. Karena saya sering gagal. Nah ini adalah trauma-trauma masa lalu yang membuat kita hidup di dalam kekalahan, ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita biarkan hal-hal yang negatif ini masuk, itu akan membuat pertumbuhan rohani kita tidak bisa bertumbuh. Jangankan rohani, mental kita juga menjadi hancur. Mental kita juga menjadi lemah, ya. Jadi di sini bagaimana caranya kita mengalahkan pikiran negatif ini? Dan kita harus mengalahkan pikiran negatif ini. Jadi di sini kita harus hidup beriman. Beriman kepada apa?
kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Itu cara yang dapat kita lakukan. Karena sebenarnya begini, pikiran negatif itu timbul karena sebenarnya kurang kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebenarnya kita kurang iman. Kalau kita memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, kita nggak akan punya pikiran-pikiran negatif. Tapi kalau kita sudah mulai, hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai turun, kan seringkali orang-orang Kristen kan rohaninya naik turun gitu ya, up down, up down. Nah kalau sudah mulai turun, kepercayaan kita kepada Tuhan sudah mulai kurang, kita mulai ragu-ragu, kita mulai takut, kita takut akan banyak hal, khawatir akan banyak hal, maka apa yang terjadi? Pikiran negatif itu akan menguasai hidup kita. Jadi caranya adalah mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin. Isi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Isi dengan janji-janji Tuhan. Jangan mendengar hal-hal yang dari dunia. Karena kalau masuk pikiran-pikiran dunia di dalam Alkitab, mari kita lihat deh. Ini on the spot ya. Boleh dilihat di dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 2 Korintus 10 ayat 4 ayat 3 aja, ayat 3. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Bisa ditampilkan ya, 2 Korintus ya. Firman Tuhan berkata begini, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Terus karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, sampai di sini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan bahwa kita harus berjuang dalam hidup kita, karena pikiran kita pasti diserang oleh iblis. Karena dia akan masukkan hal-hal yang buruk, hal-hal jahat melalui pikiran. Jadi pikiran ini medan pertempuran dan gerbang untuk iblis memasukkan hal-hal yang negatif. Nah, oleh sebab itu Paulus berkata, cara untuk mengatasi pikiran negatif ini, dia gak berjuang dengan cara duniawi. Cara duniawi bagaimana? Banyak. Ya, misalnya bagaimana merubah hal-hal yang negatif jadi positif. Hanya sebatas menjadi positif. Tapi saya katakan itu cara-cara yang mungkin enggak bisa mengatasi pikiran negatif. Karena cara-cara dunia, sekalipun itu baik, ya, sekalipun itu baik, itu tidak bisa mengatasi pikiran-pikiran negatif. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia tahu dia punya senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng. Hati-hati. Pikiran kita, kalau kita misalnya mendengar berita pengajaran yang salah, perkataan yang salah, maka tanpa kita sadari ada sebuah benteng. Begini aja deh, contoh yang sederhana. Kalau kita dengar cerita tentang saudara seiman kita dari orang lain, dan orang lain itu bercerita tentang saudara seiman kita, tentang hal-hal yang buruk tentang saudara seiman kita, semakin kita dengar, lama-lama hal yang tadinya kita gak mungkin lah dia begitu, masa sih begitu, tapi kita dengar terus. Sesuatu yang kita dengar terus menerus, sekalipun itu tidak benar, suatu saat kita anggap itu sebagai hal yang benar. Kenapa? Karena ini sudah menjadi benteng. Sehingga setiap kali kita melihat orang itu, kita hanya dengar, kita hanya tahu menurut pikiran kita apa yang kita dengar.
dari orang lain tentang orang itu. Oh, itu buktinya begitu. Oh, benar nih kata teman, ini sikapnya begitu. Wah, makin banyak peneguhan, makin banyak konfirmasi, makin menguatkan kita. Benar nih kata orang. Akibatnya benteng. Waktu udah ada benteng, hubungan kita dengan orang itu sebenarnya baik-baik aja tadinya, iya kan? Gak ada masalah. Tapi oleh karena kita mendengar hal-hal yang negatif, kita juga jadi negatif terhadap orang itu. Padahal kita sebenarnya tidak ada masalah dengan orang itu. Akibatnya kita punya hubungan yang benteng itu, yang terpisah dengan benteng. Itu contoh yang sederhana. Nah, jadi Paulus katakan dia memakai kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang yang jahat, dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Maksudnya apa? Ya, kita kan seringkali kalau sudah dengar firman, terus kita rasa oh firman ini kayaknya udah gak zamannya lah. Misalnya, apa itu datang ke gereja? Udahlah, kita ini saudara-saudara seiman, kita bisa beribadah gak harus di gereja. Nah, itu kan bisa lama-lama jadi benteng yang iblis bangun, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia untuk menentang pengenalan yang benar akan Tuhan. Apalagi persembahan, apalagi yang lain-lain, persembahan-persembahan yang lain, itu udah kuno, udah gak berlaku. Tapi disitulah iblis akan menyerang. Hal-hal yang benar akan terus diserang iblis. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Dengan berbagai macam cara iblis, ya, dengan segala trik-triknya, tipu dayanya, sehingga kita percaya bukan berdasarkan Alkitab kebenaran, tapi percaya dengan pola pikir dan cara berpikir manusia, ya kan? Sekarang ini Kristen sedang diserang dengan pengajaran bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan, dengan memakai pikiran-pikiran manusia, keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Tuhan, memisahkan kita dari Tuhan yang benar. Ini yang hati-hati Bapak Saudara dengan hal-hal yang kita masuki dalam, kita izinkan masuk dalam pikiran kita, ya. Nah, caranya adalah menaklukkan dan menawan segala pikiran kepada pikiran Kristus. Ya, itu dulu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ada beberapa langkah praktis yang disediakan dalam nats ini bagi kita, ya, supaya kita bisa mengatasi pikiran negatif dalam hidup kita. Yang pertama begini. Yang pertama adalah bersukacita di dalam Tuhan. Karena pertanyaannya begini, Pak. Saya sedang punya pikiran negatif, khawatir, takut. Terus suruh bersukacita. Ini gak mungkin, Pak. Kalau saya lagi bahagia, lagi banyak uang, banyak berkat, gitu ya, berlimpah, saya bersukacita, Pak. Tapi kalau lagi sulit, lagi masa sukar, suruh bersukacita, berat, Pak. Ya. Tapi Tuhan katakan, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa berarti tentunya dalam hal-hal baik, hal-hal bahagia kita bersukacita, ya. Tapi dalam segala hal ini artinya dalam suka dan duka, dalam masalah yang berat maupun dalam masa yang bahagia. Karena kenapa? Ini ada frase yang mengatakan begini. The joy of the Lord is my strength. Artinya apa? Sukacita dari Allah adalah kekuatan kita. Ya. Jadi waktu kita lemah, jadi sebenarnya pikiran negatif itu membuat iman kita lemah. Maka yang harus kita lakukan supaya iman kita bangkit, kuat kembali, tidak menjadi lemah, kita harus bersukacita. Sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan. Itu senjatanya. Jadi untuk mengatasi pikiran negatif harus pakai senjata. Salah satu senjatanya yang praktis adalah bersukacita. Sekali lagi kata Paulus katakan, sekali lagi ku katakan bersukacita. Jadi 2 kali loh penekanannya. Berarti ini senjata yang penting. Bersukacita.
sukacita. Kisah daripada tulisan Paulus ini kepada jemaat di Filipi ini, dia ini sedang mengalami masa di penjara. Jadi waktu dia menulis surat ke jemaat di Filipi tentang ayat ini, dia sedang dalam keadaan yang tidak baik, di penjara posisinya. Tapi dia bilang kepada jemaat, sebagaimana dia sudah bersukacita di tengah penderitaannya, dia minta kepada jemaat juga untuk bersukacita, karena sukacita dari Tuhan kekuatan. Amin. Amin. Dan sukacita ini adalah pemberian dari Tuhan di dalam hati setiap orang percaya. Amin. Sukacita ini bukan dibuat-buat. Sukacita ini yang dari Tuhan ini adalah buah roh. Ya, buah roh adalah apa saja? Kasih, sukacita. Amin. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi di sini sukacita dari Tuhan yang termasuk buah roh ini yang ada dalam hati kita sebagai orang percaya diberikan oleh Tuhan, itu yang harus kita keluarkan. Itu yang harus kita aktifkan dalam kehidupan kita. Slide berikutnya ya. Yang harus kita dorong, kita aktifkan sukacita itu dari dalam diri kita. Karena kenapa? Sukacita yang sejati, yang bersumber dari Tuhan itu yang diberikan kepada kita ini tidak ditentukan oleh sekeliling atau situasi. Kalau sukacita hanya karena situasi sekeliling kita, itu orang dunia juga bisa. Amin. Tapi waktu kita mengalami masa yang sulit, masa yang sukar, Tuhan bilang bersukacitalah. Dan kita bersukacita di tengah masalah-masalah itu, berarti itu akan kita tahu bahwa sukacita itu berasal dari Tuhan yang membuat kita mampu mengatasi pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak benar. Jadi bukan karena situasi yang baik, bukan. Situasi yang sulit pun kita harus bersukacita, karena sukacita ini mengalir dari dalam kita. Bukan kita upayakan, bukan dari diri kita yang berusaha untuk bersukacita, itu nggak bisa. Tapi dari Tuhan. Karena buah roh yang Tuhan berikan adalah sukacita. Nah, sukacita itu dapat menular. Betul nggak? Betul kan? Contohnya nih, sukacita yang sederhana aja. Misalnya, saya lagi senang, saya joget-joget, saya goyang-goyang. Saya sambil ketawa-ketawa, saya joget-joget. Terus yang lain waktu ngelihatnya gimana? Masa diam aja, tenang gitu kan, kayak kuburan gitu kan? Enggak kan? Pasti waktu dia lihat kita lagi joget-joget, gaya-gayanya lucu, apa ya, kita akan respon kita? Ketawa. Ketawa, wah ini orang lucu, bisa aja nih nggak tahu malu misalnya gitu ya. Waduh, kok bisa cuek banget gitu ya. Menular. Jadi Bapak Saudara, kita juga harus menularkan sukacita kita. Karena di dunia ini penuh dengan orang yang banyak masalah, beban pikiran, beban hidup dan terlalu banyak, tekanan hidup yang besar. Kita yang harus mengalirkan sukacita itu. Saya pernah bersaksi bahwa dulu waktu saya belum sungguh-sungguh beribadah, walaupun saya Kristen sejak lahir, suatu kali saya, namanya anak muda gitu ya, saya lagi pulang dari bermain, suatu kali saya lihat ada orang, ini saya lagi bete gitu ya, lagi galau, lagi kesel, lagi marah gitu ya. Tapi suatu kali saya lihat kok ada bapak-bapak, ibu-ibu, satu keluarga, kayaknya baru selesai pulang dari ibadah. Tapi itu bukan hari Minggu, saya ingat bukan hari Minggu. Tapi hatinya dia lagi ngobrol sambil ketawa-ketawa, sambil sukacita gitu ya. Terus saya bilang, kenapa tuh orang kayaknya sukacita ya? Jadi akhirnya saya ikut bergembira, ikut bersukacita. Karena kenapa? Sukacita itu menular. Amin. Jadi sekarang Bapak Saudara boleh lihat kiri kanan, senyum. Senyum, amin. Karena sukacita itu menular. Amin. Sukacita, amin. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kita beri senyum, itu sudah jadi berkat. Amin. Kalau
nanti misalnya asyir jemaat baru datang, yang asyir gak senyum selalu, ya kan, malah mukanya kayak marah, kesel, ya orang yang ke gereja juga dengan males asyirnya gak ada senyum begitu kan. Tapi waktu kita bersukacita, kita mengalirkan dari Tuhan, ya, kehidupan dari Tuhan. Dan sukacita berdampak bagi orang lain. Sukacita yang akan menggerakkan kita berbuat baik dan menginspirasi. Ya kan? Orang akan terinspirasi waktu dia lihat gini. Salah satunya begini nih, saya cerita. Ada seorang pengusaha, dia ini ketemu dengan kita sebagai hamba Tuhan. Terus akhirnya namanya pengusaha kan, segala sesuatu yang dibicarakan kan ujung-ujungnya cuan, uang gitu ya. Terus dia bilang gini, Bapak-bapak pendeta, saya pengen nanya dengan kamu. Kenapa Bapak pendeta ini kan saya tahu pergumulannya pasti banyak juga, sama seperti kami yang kerja. Tapi kenapa Bapak pendeta ini kok sukacita semuanya? Apa nggak bergumul? Emang gimana? Soal keuangan kan pasti saya tahu persembahan atau segala hal kehidupan Bapak Ibu yang nggak bekerja, ya kan, sebagai hamba Tuhan full time, emang cukup? Ya, kita bilang ya cukup nggak cukup, tapi Tuhan sediakan tepat pada waktunya dan akhirnya cukup. Kami cerita begitu. Tapi kok bisa terus bersuka cita ya? Dia hitung-hitung, dia tanya soal bagaimana soal pendapatan penghasilannya. Kami nggak cuma dari jemaat, kadang-kadang pelayanan khotbah, pelayanan di luar, di situ juga kami dapat gitu kan. Mereka heran. Akhirnya dia bilang, iya ya, kok bisa gitu ya, di tengah kesulitan. Terus ya salah satunya saya juga sampaikan, ini Pak, kalau bukan panggilan Tuhan, jadi pendeta itu sulit. Tapi karena panggilan Tuhan, sesulit apapun kita tahu memang Tuhan sudah panggil kita. Kita harus kuat, lewatin tantangan, masalah, pergumulan, karena kita tahu kemuliaan yang Tuhan sediakan lebih daripada apa yang kita dapat dari uang, dari kekayaan. Itu dia lebih dahsyat, lebih ajaib. Nah di situ ya, jadi bisa menginspirasi. Sukacita dari Tuhan itu menginspirasi. Ya, oke. Yang kedua adalah putus-putus ya. Kayaknya udah mulai habis. Coba ganti lagi. Ini tapi ganti yang baru ini udah ya. Itu kita angkat. Oke, ya. Oke. Yang kedua adalah berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Di dalam ayat 6-7 bisa ditampilkan lagi. Berdoa kepada Tuhan itu adalah cara kita untuk mengatasi pikiran negatif. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pikiran negatif yang tidak kita buang atau singkirkan itu akan memicu timbulnya kekhawatiran dalam hidup kita. Ya, jadi kalau kita khawatir, sebenarnya sudah ada pikiran-pikiran negatif dalam hidup kita. Menimbulkan juga ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Jadi supaya kita tidak dikuasai oleh pikiran negatif, yang harus kita lakukan apa dalam Alkitab, dalam firman yang kita baca, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Berdoalah kepada Tuhan, karena doa adalah cara terbaik, bagian yang terpenting atau penangkal yang paling ampuh untuk mengusir kekhawatiran, mengusir pikiran negatif dalam kehidupan kita. Supaya pikiran itu atau hal-hal yang negatif itu, kekhawatiran dan ketakutan itu terusir keluar dari hati dan pikiran kita. Amin. Itu harus dibuang, jangan disimpan. Amin. Begini Bapak Saudara, tubuh kita ini Tuhan ciptakan. Kita harus tahu seseorang misalnya menciptakan sesuatu dengan sebuah tujuan, betul kan?
Demikian juga Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan. Kita harus tahu tujuan Tuhan yang menciptakan kita ini, karena Tuhan pemilik hidup kita. Nah, Tuhan menciptakan kita ini, tubuh kita ini, untuk menerima hal-hal yang baik, yang positif, hal-hal yang benar. Nah, kalau kita mengisi lewat pikiran kita adalah hal-hal yang negatif, apa yang terjadi? Diciptakan untuk sesuatu hal yang positif, tapi yang kita terima semuanya adalah yang negatif. Maka yang terjadi atas hidup kita dan tubuh kita adalah rusak, hancur, binasa. Betul nggak? Contohnya gini aja. Kita punya mobil, punya kendaraan lah, baik roda 2 dan roda 4. Yang harus diisi ke mobil itu adalah untuk bisa jalan, ya selain aki lah. Apa yang harus diisi? Bensin. Tapi kalau kita kasih air kotor, ya, air aja, maka mobil itu akan, atau kendaraan yang kita kendarai akan rusak. Udah nggak bisa jalan, rusak. Jadi kita harus jaga sesuatu hal yang masuk harus sungguh-sungguh yang positif. Dan caranya untuk mengusir adalah doa. Doa itu membersihkan. Kita bawa permohonan kita boleh kok ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya khawatir, saya takut Tuhan. Tuhan tolong saya punya beban hidup yang berat. Tuhan angkat beban saya, angkat pikiran-pikiran negatif saya yang tidak percaya itu. Tuhan, saya menyerahkannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya nggak mau memikul sendiri, saya nggak mau nanggung sendiri, terlalu berat. Waktu kita melakukan hal itu, Tuhan akan mengangkat beban-beban. Ya, dan itu adalah cara yang terbaik. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara hidup kita. Dia menolong, Dia memelihara hidup kita. Nah, doa yang bagaimana yang harus kita lakukan? Selain doa dengan permohonan kepada Tuhan, dikatakan doa yang sebelumnya, coba. Doa yang dilakukan dengan ucapan syukur. Doa dengan ucapan syukur berarti begini. Doa di mana kita percaya bahwa Tuhan itu hadir di tengah situasi kita yang sulit. Doa bahwa waktu kita bawa doa ini, Tuhan pasti menjawab doa kita dan kita bersyukur. Karena Dia Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menolong kita tepat pada waktunya, penolong dalam kesesatan, Dia menolong tepat pada waktunya. Itulah doa yang disertai dengan ucapan syukur. Sama seperti waktu Yesus melihat ada 5.000 orang. Waktu Yesus mengajar ada 5.000 orang dan belum makan. Sedangkan sudah malam. Gak mungkin toko roti buka pada malam itu, betul kan? Jadi waktu Yesus melihat mereka lapar, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang ada pada kamu? Kita harus memberi mereka makan. Dan akhirnya dari 5 roti 2 ikan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia angkat, dia ucap berkat, maksudnya apa? Dia bersyukur. Dia bersyukur buat yang dimiliki dengan 5 roti 2 ikan. Dia bersyukur, dia percaya waktu dibagi-bagikan 5.000 orang akan kenyang. Dan yang terjadi, mujizat terjadi. Dari 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang, masih ada sisa, yaitu 12 batu. Jadi percayalah begini, waktu kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab doa kita. Tapi Dia tidak saja mencukupkan kebutuhan kita, tapi Dia memberikan yang lebih banyak dari apa yang kita minta dan doa. Contohnya waktu Salomo berdoa, dia menjadi seorang raja, dia minta sama Tuhan, Tuhan, saya nggak minta kekayaan, tapi yang saya minta adalah hikmat untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan? Tuhan beri kepada Salomo apa? Hikmat dan kekayaan.
Salomo cuma minta hikmat, tapi Tuhan gak cuma berikan hikmat, dia tambahkan dengan kekayaan. Dan kekayaan Salomo pada waktu itu, waduh, kekayaannya sangat-sangat luar biasa. Dan firman Tuhan jelas katakan bahwa Tuhan memberi apa yang jauh lebih banyak dari apa yang kamu doakan dan apa yang kamu pikirkan. Apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Oke, itu yang kedua. Nah, apa yang terjadi waktu kita berdoa dengan ucapan syukur? Maka damai sejahtera Allah, slide berikut. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, yaitu perasaan, pikiran, hati kita, itu Tuhan akan penuhkan dalam hidup kita. Ya, hasilnya melampaui dari ekspektasi kita. Ada damai sejahtera. Ya, itu yang Tuhan mau. Damai sejahtera yang akan membuat kita tenang dan tentram. Hidup ini kan butuh ketenangan dan ketentraman. Damai sejahtera disediakan. Jadi tadinya kita berbeban berat karena pikiran negatif, tapi waktu kita berserah, kita berdoa, Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Oke, yang ketiga adalah berpikir hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Berpikir hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 juga bisa ditampilkan. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Nah, untuk berhenti berpikir negatif ini tidak hanya butuh tekad. Tekad maksudnya, oh saya nggak mau lagi punya pikiran negatif. Nggak cukup cuma punya tekad. Maksudnya apa? Slide-nya boleh. Maksudnya apa? Kita harus mengalihkan. Kita harus mengganti pikiran yang negatif. Ya. Kalau cuma tekad berarti masih ada di situ. Tapi kalau kita mengalihkan perhatian kita yang tadinya kepada pikiran negatif, kita alihkan kepada pikiran yang positif, itu yang perlu. Jadi dikasih contoh begini. Contohnya yang paling jelas. Kalau kita masih pikirin semut, kita mikir semut aja, kemana-mana tentang semut. Kita lihat cara hidup semut, bagaimana semut hidupnya, ya kan? Bagaimana semut menyediakan makanannya di waktu sulit. Gitu. Kita perhatikan semut aja. Itu belum. Terus kita bertekad begini. Wah, dah. Sekarang saya nggak mau mikirin semut lagi dah. Ini semut-semut terus di kemana-mana, saya mikirin semut di rumah banyak banget gitu ya. Bagaimana caranya, saya pusing udah. Terus akhirnya yang kita harus lakukan adalah mengalihkan pikiran. Dari tadinya mikirin semut, kita mikirin yang lain. Contohnya cicak. Oh, semut itu ayamnya dimakan cicak, ya udah. Selama ini kalau ada cicak saya usir-usir cicaknya gitu ya. Selama ini ternyata cicak itu berguna juga untuk makanin semut misalnya. Ya udah, cicak, ya udah kita pelihara misalnya cicak. Itu contoh. Jadi kita harus alihkan dari yang negatif, nggak cuma punya tekad untuk bagaimana caranya. Saya nggak mau lagi berpikir negatif, enggak, mengalihkan. Di sini dikatakan ada substitusi atau penggantian dalam hal ini. Ya, jadi jelasnya gini. Kalau kita masih hidup dengan lingkungan yang negatif, ya, bergaul dengan hal-hal yang negatif, maka yang masuk tetap akan negatif. Hidup yang gak benar, hidup yang penuh dengan dosa, terhilang dan tersesat dan terhilang. Berarti harus mengganti. Mengganti dengan apa? Pergaulan yang baik. Karena Alkitab berkatakan, jangan kamu sesat pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Berarti ganti, alihkan.
Bagaimana jalanin hidup dengan orang-orang yang benar, beribadah ke gereja, bertemu dengan saudara-saudara seiman yang dewasa secara rohani. Jangan dengan saudara-saudara seiman tapi akhirnya ngegosip. Wah, itu juga salah. Berarti jangan sampai kamu jadi kumpulan, kata Alkitab, pencemooh. Jangan. Bergaul dengan yang positif. Ketemu dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Bicara dengan orang-orang yang menjalani hidup sukses karena hidup takut akan Tuhan. Itu yang akan berubah substitusinya. Berubah pasti hidup kita. Tapi kalau terus kita bergaul dengan orang yang menganggap masa depan itu adalah hal yang menakutkan, yang merasa bahwa udahlah cukuplah segini-gini aja, gak punya kerinduan untuk maju, kita akan jadi orang yang demikian. Oke ya, karena apa yang kita pikirkan yang masuk itulah yang menjadi hidup kita. Oke ya. Nah, jadi di sini Alkitab katakan mulai dengan memikirkan pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Isi dan renungkanlah pikiran-pikiranmu itu. Renungkan pikiran-pikiran yang berkenan kepada Tuhan, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis dan sedang didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Maksudnya semua hal yang bagaimana kita bersikap sopan, bagaimana kita bisa mengatur perkataan kita bisa hidup menyenangkan orang lain, kita bisa hidup memuliakan Tuhan, kita punya rasa hormat kepada orang satu dengan yang lain, saling mengasihi, menasehati dengan kasih, membangun, menguatkan iman, bukan mencaci maki, menghakimi dan lain sebagainya. Itu yang harus kita masukkan dalam pikiran-pikiran kita. Berbuat baik, menjadi inspirasi karena hidup kita yang jadi berkat. Berbuat baik itu yang harus kita penuhi pikiran kita dengan semua hal itu. Maka hidup kita akan positif, akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, di dalam ayat yang 9 yang terakhir berkata begini. Ayat 9 boleh ditampilkan. Dikatakan, apa yang telah kamu dengar, betul-betul. Apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi perhatikan, Paulus katakan, lihat diriku, ajaranku, kehidupanku. Terus dia tawarkan dirinya, melalui kehidupanku ini aku menjadi teladan. Lihat kehidupan, teladani kehidupan, perhatikan hidup dan lakukan seperti yang apa yang aku lakukan. Nah, disinilah kita harus melihat, melakukan hal-hal yang benar. Ya. Dan hidup kita juga harus jadi demikian. Ya. Kita mungkin perlu contoh teladan. Teladani orang-orang yang dewasa secara rohani. Tapi setelah kita teladani, hidup kita betul-betul jadi teladan. Ya. Saya senang ada anak-anak Tuhan bilang, nah kita jangan ngomongin orang lain, itu baik. Udah kita jangan lihat kekurangan, karena manusia penuh banyak kekurangan dan kesalahan. Kita lihat hal-hal yang baik itu yang kita lakukan. Karena penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Kita nggak berhak menghakimi seseorang, sekalipun mungkin orang itu mungkin sudah jauh daripada Tuhan. Tapi bagi kita tidak menghakimi, bahkan kita membantu, kita menolong, kita cari cara untuk menolong. Tapi kalau orang yang memang nggak mau dibantu dan ditolong, kita juga nggak perlu mencoba untuk menolong. Kalau memang orangnya nggak mau, ya kan? Tapi kalau mau ditolong, masa kita nggak bisa tolong? Kalau memang dia mau ditolong, begitu ya. Nah, jadi di sini mari kita lakukan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kami. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita meneraikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Kita bangkit berdiri, kita mau meneraikan firman Tuhan. Mari masing-masing kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau waktu kita beribadah,
Ini bukan sekedar rutinitas. Ini bukan sekedar kegiatan keagamaan biasa. Tapi waktu kita mendengar firman Tuhan, kita meresponi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan memerdekakan hidup kita. Tuhan tidak menginginkan pikiran-pikiran negatif ada dalam hidup kita. Tuhan menganggap bahwa pikiran kita adalah sesuatu hal yang penting untuk dijaga. Karena apa yang kita terima itu akan menentukan masa depan kita. Tapi waktu kita menerima hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, bahkan kita membersihkan pikiran-pikiran kita yang lampau, masa-masa lampau, kisah-kisah peristiwa traumatis yang kita alami pada masa yang lalu, Tuhan mau supaya itu dibuang dari kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang takut akan kegagalan, takut akan masa depan. Kita tidak lagi menjadi orang yang khawatir akan hidup kita. Kita tidak menjadi orang yang cemas secara berlebihan. Kita tidak menjadikan diri kita stres, bahkan depresi dalam menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan mau mengangkat beban-beban. Tuhan mau memulihkan hidup. Ada banyak orang yang mungkin tidak menyadari, ada begitu banyak beban yang tersimpan bertahun-tahun lamanya dalam hidup. Dirimu tidak menyadari, tapi orang lain dapat melihat. Tapi orang lain mungkin tidak berani mengucapkannya, tidak enak. Dan satu-satunya cara yang merupakan senjata terampuh yang Tuhan mau untuk kita pulih dari peristiwa-peristiwa traumatik, hal-hal yang membuat hidup kita menjadi senantiasa gagal, tidak dapat melakukan hal yang benar seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau angkat itu dari kehidupan kita. Yang Tuhan mau adalah serahkan segala kekhawatiran, serahkan pergumulan, serahkan segala beban hidup, serahkan segala perasaan-perasaan dan pikiran-pikiranmu yang salah selama ini. Tuhan mau engkau memiliki kehidupan yang baik. Mungkin ada hal yang membuat, saya katakan mungkin dengan kata lain, sesuatu yang hal yang sudah berkarat dalam hidup kita. Berkarat ini berarti makin lama akan makin hancur. Dan Tuhan mau untuk memberikan sesuatu yang baru dalam hidup. Cara berpikir yang baru, sikap yang baru, berkata-kata yang baru, yang berbeda dengan yang lalu-lalu atas hidup kita. Mari serahkan. Serahkan peristiwa-peristiwa kegagalanmu, masalah. Serahkan masalah-masalahmu yang berat, beban-beban hidupmu yang berat. Serahkan pengalaman-pengalaman yang pahit. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus mungkin sedang mengingatkan kepadamu akan pikiran-pikiran negatif yang sering timbul dalam hidup. Saya tahu Roh Kudus sudah menyampaikan hal itu kepada saya. Mari serahkan. Serahkan kehidupanmu, serahkan keluargamu, serahkan anak-anakmu ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang menjamin masa depan setiap kita. Jangan ada pikiran, ekspektasi yang terkadang itu belum tentu akan terjadi. Bahkan kalau kita memikirkan, di dalam kitab Ayub firman Tuhan berkata, apa yang kita takutkan, itu yang sering kali terjadi. Oleh karena pikiran kita sudah menjadi, pikiran negatif itu sudah menjadi benteng-benteng yang menghalangi kita mengalami terobosan dari Allah. Oleh sebab itu Bapak, hamba berdoa. Hamba berdoa Tuhan, dan hamba percaya seluruh jemaatmu sudah membawa semua beban-beban hidup. Sudah bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan jika ada benteng-benteng yang menghalangi setiap umat Tuhan, kubu-kubu yang dibangun, siasat-siasat orang yang mungkin menyakiti hati kita, yang membuat kita terintimidasi selama ini, dalam nama Yesus, semua benteng-benteng itu kami taklukkan dalam nama Yesus. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Dihancurkan demi nama Tuhan Yesus. Dihancurkan sebuah kubu, dihancurkan semua benteng-benteng demi nama Tuhan Yesus. Dan biarlah terjadi terobosan yang baru dalam kehidupan kami. Pikiran-pikiran yang baru, pikiran-pikiran yang segar,
masa depan yang baik, masa depan yang cerah, janji-janji Tuhan yang luar biasa yang akan kami terima dalam hidup kami. Hidup kami pasti berubah, hidup kami pasti berbeda dengan yang sebelumnya. Karena Tuhan telah memperbaharui pikiran dan hati kami dengan sesuatu yang baru, seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dulu ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari, sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Allah kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Tuhan yang menepati janji-janjinya dalam hidup kami. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita siapkan untuk persembahan kita siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang memerdekakan kami, yang mengingatkan kami akan kesalahan kami, kelemahan kami, dan semuanya Tuhan. Kami sudah mendapatkan kekuatan yang baru, kami sudah mendapatkan solusi yang terbaru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kehidupan yang baru, kegairan yang baru, semangat yang baru berjalan bersama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, berikan kami hati yang bersyukur untuk memberikan persembahan dan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang setia. Ya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup
memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi setiap kami Tuhan. Ketika kami tetap percaya dan melekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami, perenungan kami setiap waktu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, ketika kami berpaling dari Engkau, ketika kami lari dari Engkau Tuhan, tarik kami kembali Tuhan, supaya kami boleh terus ada di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya untuk 1 minggu ke depan Tuhan, kami percaya Wahai memegang hidup kami Tuhan, biarlah hati kami tetap percaya. Sekalipun banyak mungkin tantangan Tuhan, biarlah hati kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami, bahwa Tuhan memberkati kami, bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan, supaya kami Tuhan boleh tetap berjalan di dalam berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya segala pergumulan kami, masalah kami Tuhan sudah angkat Tuhan, memberikan jalan keluar bagi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan, mereka yang terikat Tuhan bebaskan dan lepaskan, mereka yang sedang mengalami pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar, jalan-jalan kemenangan dan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami memberkati negeri kami Indonesia. Kami percaya Engkau sudah memberkati negeri ini, dan keputusan daripada pemilu di mana presiden yang terpilih Tuhan Bapak Prabowo Subianto ditetapkan dan juga wakilnya Bapak Gibran Tuhan, kami percaya Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan sehingga negeri ini senantiasa damai sejahtera, dijauhkan dari kekacauan, dijauhkan dari segala rancangan-rancangan jahat ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi beberapa wilayah yang saat ini sedang mengalami bencana alam, baik itu gempa bumi, masalah banjir, masalah gunung meletus, dan semua hal yang terjadi di negeri ini. Kami minta belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Biarlah segala peristiwa yang terjadi Tuhan tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Kami berdoa selamatkan negeri ini, pulihkan negeri ini. Biar darah Yesus membungkus negeri ini, sehingga negeri ini menjadi negeri yang dipenuhi dengan kemuliaan yang daripada Tuhan, dipenuhi dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, dan dapat segala kekayaan alam di negeri ini boleh dikelola dengan baik Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada pemerintah kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan tanggung jawab Tuhan, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, dan juga jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini, kami percaya perkara besar, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, akan memberikan kepada kami semua hal yang kami butuhkan dan kami perlukan. Mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang akan memimpin engkau kepada jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kemenangan. Dan apa saja yang kau perbuat dengan tanganmu, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Janji Tuhan, engkau akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan segala sesuatu yang kau lakukan, Tuhan akan membuatnya sehingga nama Tuhan dipermuliakan, karena ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan. Dan sebelum Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita, kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan, dalam ketaatan, dalam kekudusan, dan kita akan dijemput Tuhan di awan-awan yang permai, dan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Amin.